Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Tak semua malam diciptakan sama, dan 10 suro adalah pengecualian. Di tengah sunyinya malam-malam bulan suro, ada satu malam yang menyimpan kekuatan besar. Malam 10 suro. Dalam kepercayaan Jawa dan spiritual Nusantara, malam ini bukan sekadar tanggal dalam kalender, melainkan malam ketika langit terbuka, tirai gaib menipis, dan bumi dipenuhi getaran energi dari alam tak kasat mata. Banyak yang hanya memandangnya sebagai malam biasa. Namun bagi mereka yang tahu, inilah saat emas untuk melakukan 7 amalan yang bisa membuka rezeki, membentengi diri dari gangguan gaib, hingga menarik kekuatan spiritual yang dahsyat. Amalan pertama, tirakat niat pembersihan diri. Dalam laku spiritual Jawa, tidak ada amalan yang lebih mendasar dan paling disarankan pada malam 10 suro selain tirakat. Kata tirakat berasal dari bahasa Arab tarika, yang artinya jalan. Tapi dalam budaya Jawa, tirakat lebih luas maknanya. Sebuah laku prihatin, menahan hawa nafsu, menyepi dari keramaian dunia, dan membersihkan diri lahir batin. Tirakat bukan hanya puasa, tapi proses mengosongkan diri agar bisa terisi oleh energi langit. Ibarat kendi, sebelum bisa diisi air suci, ia harus dikosongkan dulu dari kotoran dan ampas. Pada malam 10 suro, tirakat menjadi semacam ritual pembuka gerbang. Dalam kepercayaan Jawa, malam ini adalah waktu ketika langit spiritual paling terbuka. Tapi hanya mereka yang melakukan tirakatlah yang bisa melihat pintunya. Mereka yang lalai, yang hanya sibuk dunia, tidak akan menyadari betapa besar kekuatan yang lewat malam itu. Maka tidak heran jika para leluhur mewajibkan anak cucunya untuk bertirakat di malam ini, walau hanya dengan niat dan doa sederhana. Bentuk tirakat bisa bermacam-macam. Ada yang melakukan puasa mutih, yaitu hanya makan nasi putih tanpa lauk dan air putih selama sehari penuh dan berbuka setelah maghrib. Ada pula yang ngerawat, yaitu hanya makan buah dan umbi-umbian sebagai simbol menyatu dengan bumi. Bahkan bagi yang sudah tinggi tingkatannya, tirakat bisa berarti puasa tanpa makan dan minum selama 24 jam. Semua dilakukan bukan untuk menyiksa diri, melainkan sebagai tanda pengendalian diri dari hawa nafsu. Namun inti tirakat bukan hanya soal menahan lapar. Yang paling penting adalah niatnya. Niat dalam tirakat malam 10 suro haruslah lurus dan kuat. Misalnya niat ingsun tirakat mutih 1 hari, monggo Gusti, kanggo nangresiki ati, nangresiki urip, dan nyuwun kawilujengan lahir batin. Niat seperti ini menjadi penentu apakah tirakat panjenengan benar-benar mengangkat doa ke langit atau hanya menjadi rutinitas tanpa makna. Tirakat juga harus disertai dengan sepi pamrih. Artinya jangan bertirakat hanya untuk kekayaan, kekuasaan, atau kedudukan. Tirakat yang benar justru dilakukan karena kita sadar betapa banyak dosa, betapa banyak hawa nafsu yang belum kita jinakkan, dan betapa lemahnya kita di hadapan Sang Pencipta. Maka tirakat menjadi jalan pulang, bukan jalan meminta balasan duniawi. Dalam proses tirakat, seseorang juga disarankan untuk tidak berbicara yang tidak perlu, menjauh dari keramaian, dan tidak banyak berinteraksi dengan teknologi. Malam 10 suro adalah malam untuk nyepi rasa, duduk bersila di tempat sunyi, membaca wirid, atau hanya merenung dalam gelap adalah bagian dari tirakat. Pada saat itu, banyak orang bisa merasakan kehadiran yang tak kasat mata, entah berupa getaran halus, angin dingin yang aneh, atau firasat mendalam yang sulit dijelaskan. Leluhur Jawa percaya bahwa mereka yang bersungguh-sungguh tirakat di malam 10 suro akan menerima wahyu batin, yaitu semacam pesan dari alam ruh yang bisa menjadi petunjuk hidup. Amalan kedua, membaca doa Asyura 70 kali. Di tengah keheningan malam 10 suro, ada satu amalan yang sangat dianjurkan oleh para leluhur dan ulama Jawa, yakni membaca doa Asyura sebanyak 70 kali.
Doa ini bukan sekadar rangkaian kata-kata, melainkan susunan kalimat sakral yang dipercaya mengandung kekuatan spiritual tinggi. Di dalamnya terkandung pujian kepada Allah, permohonan keselamatan, dan doa penolakan bala yang sangat kuat. Maka tidak heran bila amalan ini dijadikan senjata utama dalam ritual-ritual malam suruh. Asal-usul doa Asyura sendiri berakar dari tradisi Islam yang memuliakan hari ke-10, Muharram sebagai hari agung. Namun dalam laku kejawen dan tarekat, doa ini mengalami pengembangan secara batiniah. Dalam manuskrip-manuskrip kuno seperti Serat Sentini, disebutkan bahwa doa ini dibaca oleh para santri dan resi saat malam 10 suro, bukan hanya untuk keselamatan diri, tetapi juga untuk keselamatan kampung halaman dan keluarga mereka dari pagebluk, wabah, bencana, serta serangan energi negatif. Membaca doa Asyura 70 kali tidak bisa dilakukan sembarangan. Diperlukan kesadaran batin dan niat yang kuat. Waktu terbaik untuk melakukannya adalah setelah sholat maghrib atau isya, ketika suasana mulai senyap dan malam mulai menguatkan getarannya. Sediakan waktu khusus, tempat yang bersih, dan suasana yang tenang. Sebaiknya ditemani dengan dupa atau minyak wangi alami seperti cendana, agar suasana batin lebih terfokus. Berikut adalah langkah-langkah pelaksanaannya. 1. Niatkan dalam hati untuk membaca doa Asyura dengan tujuan perlindungan diri, keluarga, rumah, dan memohon pembuka jalan rezeki. 2. Ambil air putih dalam gelas atau kendi, letakkan di depan panjenengan. 3. Baca doa Asyura sebanyak 70 kali, dengan perlahan dan penuh kekhusyukan. Jangan terburu-buru, biarkan tiap kalimatnya meresap ke dalam hati. Dan setelah selesai, tiupkan ke air yang sudah disiapkan. Air ini bisa diminum atau dipercikan ke sudut-sudut rumah sebagai simbol benteng gaib. Beberapa versi doa Asyura bisa ditemukan dalam kitab-kitab klasik Islam, namun secara umum isinya meliputi, "Ya Allah, jika rezekiku masih di langit, maka turunkanlah. Jika rezekiku ada di bumi, maka keluarkanlah. Jika rezekiku jauh, maka dekatkanlah. Jika rezekiku haram, maka sucikanlah. Jika rezekiku sulit, maka mudahkanlah. Dan jika rezekiku sedikit, maka perbanyaklah. Dengan berkah malam 10 suro dan rahmatmu, bukalah semua pintu langit untuk hambamu yang lemah ini." Ada pula versi yang lebih pendek namun tak kalah kuat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Membaca doa ini 70 kali adalah simbol kesempurnaan laku batin. Angka 70 dalam ilmu tasawuf melambangkan kelipatan rezeki dan ampunan. Dalam primbon Jawa, angka ini juga berkaitan dengan siklus weton, dan hari pasaran menunjukkan harmoni antara jagat cilik diri manusia dan jagat gede alam semesta. Dari sisi metafisika, amalan ini juga menciptakan medan energi positif di sekitar tubuh dan rumah panjenengan. Amalan ketiga, menyalakan api atau lilin sebagai simbol cahaya batin. Malam 10 suro adalah malam di mana kegelapan dan cahaya saling beradu kekuatan. Ia adalah malam sunyi, malam ketika gerbang antara alam manusia dan alam gaib terbuka lebar. Dan justru dalam sunyi itu, hadir kekuatan-kekuatan tak kasat mata. Ada yang baik, namun tak sedikit pula yang gelap. Di tengah kondisi seperti itu, para leluhur Jawa punya satu amalan yang sederhana tapi penuh makna. Menyalakan api atau lilin sebagai simbol cahaya batin. Dalam dunia spiritual Jawa, api adalah elemen suci. Ia bukan hanya sumber penerang, tetapi juga simbol transformasi. Api bisa menghancurkan kotoran, membakar energi buruk, dan sekaligus menerangi jalan bagi jiwa yang sedang mencari petunjuk. Maka tidak heran jika dalam banyak ritual malam, suro baik di keraton maupun pedesaan, lilin dan obor selalu menjadi bagian penting, yang tidak hanya berfungsi fisik, tapi juga sebagai penjaga ruang batin dari intervensi gaib yang negatif. Menyalakan lilin di malam 10 suro bukan sekadar rutinitas. Ada niat, doa, dan tata cara yang harus diikuti agar cahaya itu benar-benar menjadi lampu batin yang mengusir kegelapan dalam diri dan sekitar. Berikut ini adalah laku lilin yang diwariskan turun-temurun oleh para pinisepuh. 1. Siapkan 4 buah lilin putih atau kuning, letakkan di 4 penjuru ruangan timur, barat, utara, dan selatan. 2. Saat menyalakan lilin, ucapkan dalam hati, "Kahyaning urip iki dudu saka lilin iki nanging saka padang atiku. Aku nyuwun pepadang kawilujengan lan pangreksan saka kabeh gaib kang Allah." 3. Bacakan ayat kursi Al-Falaq dan An-Nas jika beragama Islam, atau mantra pelindung sesuai keyakinan masing-masing.
Mate, setelah lilin menyala, duduklah bersila di tengah ruangan. Diam, rasakan cahaya yang bergetar dari sekelilingmu. Mengapa 4 penjuru? Dalam kepercayaan Jawa, alam ini dijaga oleh 4 penjaga arah mata angin. Sang Hyang Ismaya, Barat, Sang Hyang Brahma, Timur, Sang Hyang Mahadewa, Utara, dan Sang Hyang Wisnu, Selatan. Menyalakan lilin di 4 arah adalah cara menyelaraskan energi kita dengan kekuatan penjaga semesta itu. Lilin yang menyala juga diyakini dapat menjadi pengusir tamu tak diundang dari dunia halus. Mereka yang berniat buruk, entah dari bangsa lelembut, jin atau sukma gentayangan, akan merasa silau dengan cahaya spiritual dari lilin yang dibacakan doa. Bahkan di banyak daerah, orang tua dulu mewanti-wanti agar setiap rumah punya minimal 1 lilin menyala saat malam 10 Suro, terutama jika rumah tersebut pernah mengalami gangguan mistis. Tapi lebih dari itu, lilin juga melambangkan penerangan batin. Api kecil yang menyala dalam gelap adalah simbol dari kesadaran spiritual kita. Semakin terang cahayanya, semakin bersinar pula pemahaman dan kebijaksanaan dalam diri. Lilin mengajarkan bahwa meski kecil, terang tetap bisa mengalahkan gelap. Dan itulah sejatinya kekuatan manusia. Bukan pada besarnya tubuh, tapi pada cahayanya batin. Selanjutnya, mandi air kembang 7 rupa, ruatan diri di malam puncak energi. Dalam kehidupan spiritual masyarakat Jawa, mandi bukan hanya untuk membersihkan tubuh jasmani, tapi juga untuk menyucikan sukma dan aura. Di malam 10 Suro yang syarat energi gaib dan getaran langit, ada satu ritual yang sangat dianjurkan bagi mereka yang ingin melepaskan kesialan, menyapu energi negatif dan membuka aura rezeki. Mandi air kembang 7 rupa. Air kembang 7 rupa bukan sekadar air biasa yang dicampur bunga. Ia adalah medium spiritual, alat ruatan, sekaligus simbol kesadaran bahwa manusia perlu mereset ulang tubuh halusnya. Dalam budaya Jawa, diyakini bahwa tubuh manusia menyimpan jejak-jejak energi dari setiap pengalaman, trauma, bahkan kutukan dari leluhur atau musuh tersembunyi. Semua itu bisa melekat di kulit halus dalam bentuk energi yang tidak terlihat. Maka mandi kembang pada malam 10 Suro adalah upaya membersihkan lapisan-lapisan halus itu. Lantas, bagaimana cara melakukan mandi ini agar tidak sekadar menjadi basuhan tanpa makna? Langkah 1, persiapan bunga dan air. Carilah bunga 7 rupa. Masing-masing memiliki getaran energi tertentu. Umumnya yang dipakai adalah 1. Mawar merah, melambangkan kekuatan cinta dan keberanian. 2. Mawar putih, simbol kesucian dan pembersihan diri. 3. Melati, membuka aura dan menarik simpati orang sekitar. 4. Kenanga, memperhalus getaran batin dan menenangkan pikiran. 5. Kantil, penghubung dengan leluhur dan energi masa lalu. 6. Cempaka kuning, melarutkan energi negatif di tubuh. 7. Sedap malam, mengusir gangguan halus dan menarik energi langit. Rendam bunga-bunga ini dalam air bersih yang telah didiamkan semalaman, atau diambil dari sumur-sumber alami. Bila ingin lebih kuat, tambahkan daun bidara atau sedikit garam sebagai penetral energi. Langkah 2, niat dan waktu pelaksanaan. Lakukan mandi ini sekitar pukul 11 malam hingga sebelum subuh pada tanggal 10 Suro. Sebelum mandi, ucapkan niat dalam hati. Contohnya, niat ingsun ruat badan lan ati, nyuwun resiki kang adi luhung rukun slamet, sarta dijauhno saka sengkolo lan energi Allah. Jangan mandi seperti biasa. Siramkan air dari kepala ke seluruh tubuh secara perlahan. Rasakan setiap tetes air, seakan membawa keluar beban dan kegelapan yang selama ini menempel di tubuh. Langkah 3, keheningan dan tafakur. Setelah selesai mandi, jangan langsung bersuara. Duduklah dalam diam, bungkus tubuh dengan kain bersih, disarankan putih, lalu pejamkan mata. Rasakan perubahan di tubuh dan batin. Banyak orang merasakan tubuh mereka jadi ringan, kepala terasa sejuk, bahkan sebagian menangis tanpa sebab. Itu pertanda bahwa energi negatif sedang luruh. Makna simbolik mandi kembang. Ritual ini dipercaya mampu menggugurkan aura sial atau sengkolo yang selama ini membuat hidup terasa berat. Banyak orang yang usahanya stagnan, rumah tangganya sering bertengkar, atau tubuhnya sering sakit tanpa sebab, akan merasakan perbaikan setelah mandi kembang di malam Suro. Berikutnya, menanam pusaka di bumi, menidurkan energi liar dari dunia gaib. Bagi masyarakat Jawa yang memegang teguh tradisi, malam 10 Suro bukan hanya waktu untuk menyucikan diri, tapi juga saat terbaik untuk meruat benda-benda bertuah, khususnya pusaka dan jimat. Dalam istilah Jawa, tindakan ini dikenal dengan sebutan menidurkan pusaka atau ngelempakno pusoko,
yaitu sebuah prosesi spiritual di mana kekuatan benda bertuah diturunkan, dinetralisir atau bahkan dikembalikan ke asalnya, bumi. Pusaka jimat keris tombak kecil akik, atau bahkan rajaan yang diwariskan, leluhur seringkali menyimpan kekuatan, energi luar biasa. Tapi seiring waktu, energi itu bisa liar, tidak terkontrol, atau justru menjadi sumber celaka bagi pemiliknya jika tidak diimbangi dengan laku batin yang cukup. Banyak kisah nyata yang menyebutkan seseorang tiba-tiba jatuh miskin, sakit tanpa sebab, rumah tangga rusak, atau mimpi buruk terus-menerus hanya karena menyimpan pusaka yang tidak dirawat secara spiritual. Malam 10 Suro, menurut kepercayaan kejawen, adalah malam turun nedaya, yakni malam ketika kekuatan gaib menurun intensitasnya dan semua energi alam cenderung netral. Itulah sebabnya, waktu ini sangat cocok untuk mengembalikan keseimbangan antara manusia dan benda bertuah yang dimiliki. Tanda pusaka harus dinetralkan. Sebelum menanam atau menidurkan pusaka, kenali dulu tandanya. Sering muncul suara aneh di rumah saat malam. Pemilik mudah marah, emosional, atau depresi tanpa sebab. Benda pusaka terasa berat jika disentuh atau dipindahkan. Ada mimpi berulang tentang peperangan, darah, atau bayangan gelap. Jika panjenengan mengalami satu atau lebih dari tanda di atas, maka besar kemungkinan pusaka tersebut perlu diistirahatkan. Tata cara menanam pusaka. 1. Pilih tempat yang tenang dan bersih, seperti halaman belakang rumah, kebun, atau tanah yang tidak dilalui banyak orang. 2. Siapkan lubang kecil sedalam sekitar 1 jengkal. 3. Bungkus pusaka dengan kain putih bersih, lalu taburkan bunga 7 rupa di sekelilingnya. Ucapkan niat dalam hati. Aku nyuwun pangapunten marang energi kang ana ing pusaka iki. Saka dinaiki aku nyuwun sampeyan tenang, bali menyang asal lan orang ganggu uripku lan keluargaku. 5. Tutup lubang dengan tanah, lalu siram dengan air kembang. Duduk diam sejenak sambil mendoakan keselamatan. Penting dicatat bahwa menanam pusaka tidak berarti membuangnya sembarangan. Ini adalah ritual pemulangan energi ke bumi, agar tidak lagi mengganggu keharmonisan rumah tangga dan kehidupan sehari-hari. Bahkan jika benda tersebut sangat sakral, energi aslinya akan tetap tinggal di alamnya, meski secara fisik telah ditanam. Alternatif, menyimpan pusaka dalam peti khusus. Bagi yang enggan menanam, pusaka bisa disimpan dalam peti kayu, dibungkus kain putih, diberi bunga dan dupa secara berkala. Tapi tetap, malam 10 Suro menjadi waktu terbaik untuk menyucikan dan mengistirahatkan energinya. Amalan ke-6 dan ke-7, sedekah nasi berkat dan tafakur. Diri jika malam 10 Suro dikenal sebagai puncak getaran spiritual setahun sekali, maka 2 amalan ini adalah penutup yang paling sempurna. Sedekah nasi berkat dan tafakur diri. Meski tampak sederhana, 2 laku ini menyimpan kekuatan luar biasa, yang tak hanya berdampak pada nasib panjenengan secara pribadi, tetapi juga terhadap lingkungan sekitar, rumah tangga, bahkan keturunan. Sedekah nasi berkat mewariskan keberkahan. Tradisi sedekah nasi berkat sudah dilakukan oleh para leluhur Jawa sejak lama. Nasi berkat bukan sekadar makanan, melainkan simbol kebajikan yang dibagikan sebagai wujud rasa syukur dan sebagai penolak sengkolo. Di malam 10 Suro, sedekah ini memiliki makna yang lebih dalam karena dilakukan bertepatan dengan turunnya energi langit yang sangat besar. 1 piring nasi berkat bisa jadi penyelamat. Bagikan nasi berkat ke anak-anak yatim tetangga yang kekurangan tukang becak, tukang sampah, atau siapapun yang ditemui di jalan. Bungkuslah dengan daun pisang atau kertas nasi, bukan kemasan mewah. Simbol kesederhanaan itu justru memperkuat nilai spiritual dari sedekah panjenengan. Saat membagikannya, ucapkan dalam hati, mugi berkah, mugi slamet, mugi Gusti nglancarake dalan kulo lan kulo sedoyo. Jika ingin lebih kuat, tambahkan air putih atau segelas teh manis, dan letakkan 1 lembar uang kecil sebagai bentuk pancingan rezeki bagi yang menerimanya. Jangan lupa, lakukan ini dalam keadaan suci, sudah mandi, berpakaian bersih, dan dengan niat yang tulus. Tafakur diri.
menyelam ke dalam jiwa setelah semua amalan lahiriah dilakukan, tibalah saatnya menutup malam 10 suro dengan tafakur diri. Ini bukan sekadar meditasi, bukan pula hanya diam memejamkan mata. Tafakur adalah proses perenungan mendalam tentang hidup, dosa, kesalahan, harapan, dan perjalanan batin yang telah kita tempuh. Di malam penuh energi ini, tafakur bisa menjadi momen ketika seseorang benar-benar melihat dirinya sendiri. Duduklah di tempat tenang, matikan lampu, nyalakan satu lilin atau minyak wangi, dan mulailah menarik napas panjang. Rasakan setiap detak jantung. Biarkan pikiran berkelana menyusuri kenangan dan peristiwa hidup. Tanyakan kepada diri, apa saja kesalahan yang telah aku perbuat? Siapa saja yang sudah aku sakiti? Apa tujuan hidupku sesungguhnya? Apakah aku sudah jujur pada diri sendiri? Tafakur tidak perlu mantra, cukup dengan kejujuran. Sebab di saat itu, antara panjenengan dan Tuhan tidak ada jarak. Banyak orang yang tiba-tiba menangis merasa malu, atau bahkan melihat kilasan masa lalu dan masa depan dalam tafakur malam suro. Ini bukan mistik tapi pertemuan antara batin yang tenang dan jiwa yang rindu akan kebenaran. Amalan ketujuh adalah tafakur diri, yakni menyendiri dalam hening, memikirkan dosa-dosa dan niat perubahan. Tafakur di malam 10 suro menguatkan tekad spiritual dan memanggil petunjuk dari semesta untuk langkah selanjutnya dalam hidup. Malam 10 suro bukanlah waktu untuk keramaian, melainkan keheningan. Dalam keheningan itulah, getaran energi dari dimensi tinggi bisa masuk ke dalam batin. Amalan-amalan ini bukan hanya ritual kosong, tetapi jembatan antara manusia dan Tuhan, antara dunia nyata dan alam gaib, antara niat dan takdir. Lakukan dengan hati yang bersih, niat yang kuat, dan pasrah sepenuhnya kepada Gusti Kang Murbeng Dumadi. Rahayu, semoga 10 suro ini membawa terang, keselamatan, dan kemakmuran bagi kita semua.